Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama akan menjalani kehidupan kita dan kita percaya bahwa hidup kita juga adalah persembahan untuk Tuhan. Biarlah kita mempersembahkan yang terbaik dan kita pegangan kepada Tuhan yang jauh lebih kaya daripada setiap manusia yang ada di bumi. Sehingga kita nggak usah takut, nggak usah khawatir bahwa kita akan cukup atau enggak hari ini, kita pasti cukup. Nggak usah takut kekurangan, karena kita persembahkan hidup kita sama Tuhan dan Tuhanlah sumber berkat. Kita pujikan Kidung Jemaat 302, Kidung Jemaat 302 bait pertama dan yang kedua, ku beri persembahan. Kidung Jemaat 302 bait pertama dan yang kedua, ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan hari ini, dan sebelumnya biarlah firman-Mu yang akan menopang dan mengingatkan kami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka dari Keluaran 8 ayat 1 sampai ke 6. Keluaran 8 ayat 1 sampai ke 6. Keluaran 8 ayat 1 sampai ke 6 akan menjadi bacaan kita. Keluaran 8 ayat 1 sampai ke 6, dengarkanlah sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Bahkan hal baik pun, sekali lagi, bahkan hal baik pun, kalau berlebihan, tetap tidak baik. Bahkan hal baik pun, jika berlebihan, tidak baik. Contoh ya, misalnya kita suka memberi, kan hal baik ya. Tapi kita memberi itu 24 jam. Setiap menit kita kasih orang lewat. Kita kasih semua sampai uang kita habis. Baik buat orang yang dikasih, tapi buat kita dan keluarga kita anak kita nggak kita kasih makan, uang sekolah, tidak hidup, malah terlantar. Obat, hal baik kan buat sembuh, tapi kebanyakan minum obat, overdosis. Air mana jeleknya? Baik dia buat kesehatan, tapi kebanyakan kembung, bisa muntah. Jadi bahkan hal baik pun kalau berlebihan tidak baik. Nah, Bapak Saudara, saya dulu waktu sekolah minggu bertanya, Tuhan, kenapa dia kasih tulah katak ya? Mungkin kita mikirnya kalau katak kan orang jijik gitu ya, nggak semua orang suka lihat katak tuh, apa sih gitu kan? Apalagi ada orang bisa sampai histeris, oh katak, kodok. Tapi bukan karena itu. Yang menarik adalah ini ironis. Katak di agama orang Mesir, katak itu digambarkan sebagai dewa Hek atau dewa Hapi. Dewa Hapi, dewa Hek ini adalah dewa yang membantu kelahiran seorang anak, simbol dari kesuburan. Nah, tetapi kan tadi ya seorang dewa, sosok dewa katak tadi. Tapi kalau kataknya kebanyakan satu Mesir, bahkan tadi dikatakan si kataknya itu ketika udah makin banyak sampai ke dalam istana, kemudian mati, bau busuknya kan bangkai dari katak-katak itu, ampun, mengotori satu kerajaan. Bahkan kataknya adalah simbol kesuburan, simbol yang dinanti-nantikan setiap keluarga.
kebanyakan juga nggak baik sih, juga nggak kebayang ya kalau kaitannya sama kesuburan sama punya anak. Kalau kita punya anak dari seorang ibu 30 anak, itu akan mendatangkan hal baik apa enggak ya. Jadi Bapak Saudara, ini ingin menunjukkan kepada kita pada masa itu, khususnya Firaun sebagai sosok yang tadi dia punya ya salah satu dewanya dia, Katak tadi kesuburan, yang dia sembah, yang dia puja, simbol dari hal yang makmur, tapi justru berlebihan tetap nggak baik. Dan Firaun pun tadi ya, kalau kita baca sampai bawah dia bilang, aduh tolong angkat, katakan kepada Allahmu jangan seperti ini, gitu ya. Jadi dia sudah sampai melas-melas minta tolong, walaupun pada akhirnya dia mengeraskan hati lagi. Tapi rupanya segala hal yang bahkan kalau Katak adalah simbol dari dewa yang baik, tapi rupanya tetap aja kebanyakan tidak baik. Dan akhirnya Firaun menyerah, walaupun dia tetap keras kepala. Nah Bapak Saudara, sama seperti doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Jangan pernah meminta berlebihan. Karena ketika berkat itu diberikan, kita mungkin punya uang banyak mah happy. Belum tentu. Ketika kita punya uang banyak tapi kita dikelilingi oleh orang-orang yang gak benar, maka yang gak benar itu yang akan merampas apa yang kita punya. Jadi sehat. Wah, sehat belum tentu baik. Terlalu sehat sampai kita jadi sombong, kita nggak pernah sakit, nggak pernah bergantung sama orang, akhirnya kita ngerasa hebat sendiri. Jadi segala sesuatu nggak ada. Bahkan ke gereja pun, tiap hari dari pagi sampai malam sampai mengalahkan pendetanya, tetap tidak baik. Kenapa? Pekerjaan dan keluarga siapa yang ngurus? Sehingga Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau mengerjakan segala sesuatu secukupnya. Bekerja secukupnya, harus tahu istirahat. Buat keluarga juga secukupnya. Kita beri yang kita bisa, gak perlu mengada-ngada sampai ngutang. Melayani pun secukupnya. Jangan sampai habis waktu di gereja sampai lupa anak, istri, pasangan, suami, orang tua di rumah. Jadi kerjakan segala sesuatu secukupnya. Karena kalau berlebihan, nanti busuk, nanti gak baik. Dan biarlah hari ini kita mengerjakan sesuatu pada porsinya. Syukuri apa yang ada, gak berlebihan, gak kekurangan. Dan kita percaya bagi setiap kita yang selalu berkata cukup sama Tuhan, dan ketika berkat itu kita kelola dengan cukup, maka segala sesuatu akan indah. Dan tadi jangan pernah, bahkan hal baik pun kalau berlebihan akan jadi tidak baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar dari tulah Katak yang kedua. Kami jadi tahu bahwa segala sesuatu Tuhan ciptakan secukupnya. Bahkan Katak yang buat orang Mesir adalah hal baik pun simbol kebaikan, tetap jadi gak baik kalau kebanyakan. Kami juga percaya bahwa hal baik pun tetap harus secukupnya. Kami percaya bahwa Tuhan tidak kekurangan hal baik, maka kami jadi orang-orang yang harus tahu kapan kami bisa berkata berhenti, cukup, dan mengerjakan sesuatu pada porsinya. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.